ajaib Tuhan. Ah.
selamatkan kami lewat pengorbananmu di atas bukit Jordan. Darahmu yang telah tercurah telah membeli kami dari setiap suku, kaum, dan bangsa Tuhan. Haleluya. Untuk menjadikan kami menjadi milik-Mu, umat kepunyaan-Mu. Oh Tuhan, Engkau panggil, Engkau pilih, dan Engkau tetapkan untuk menjadi milik-Mu, ya Tuhan. Sebabnya tiada yang bisa kami lakukan selain kami memuji Engkau, selain kami menyembah Engkau, ya Tuhan. Memberikan hidup kami, mempersembahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang semakin hidup, kudus, dan semakin berkenan di hadapan menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat, Tuhan. Sebabnya pagi ini kami datang merendahkan diri di hadapan. Mohon ampun segala kurangan, kelemahan kami, ampuni, sucikan layakkan kami, mengampiri kekudusan-Mu, kasih kami untuk menyembah Engkau, Tuhan. Juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Menyucikan, mengubahkan dari manusia daging dan manusia rohani sampai sempurna, mulia seperti Engkau. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Tuhan, pemampu menerima firman dengan tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan semua menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Tuhan, kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar, Tuhan. Oh, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Firman dan Roh Kudus juga dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan ini alami hari-hari, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan. Tuhan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi untuk menjadi sama, mulia, sempurna, layak menjadi mempelai wanita-Mu. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi saat kami membaca, mendengar firman, menyembah lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Ya Yesus, mohon kemurahan-Mu, mohon kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita datang untuk sungkur di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kitab dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 32 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-32. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit.
Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, murid-murid ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, puji Tuhan, demikian lanjutan bacaan kita pagi ini. Ada 3 perikop yang kita baca pagi ini. Ini kelanjutan dari ayat 1 sampai 31, ada 4 perikop yang kita sudah baca. Ya, pada pembacaan kita sebelumnya, 4 perikop ini menunjuk 4 penjuru bumi ya, menjadi saksinya Tuhan, menjalankan amanat agung yang Tuhan sudah amanatkan bagi kita. Ya, Tuhan katakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ya kepada segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu amanat agung dari Tuhan. Kita memberitakan Injil, baik Injil keselamatan, firman penginjilan, ya, terutama Injil kemuliaan, firman pengajaran, ya, menjadi saksinya Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya ayat 32 sampai 52, ini 3 perikop ini menunjuk ya tujuan akhir ya untuk kita menjadi saksinya Tuhan, ya, menjadi terang ya bahwa jiwa-jiwa pada Tuhan ya, tujuannya adalah untuk menjadi sama seperti Tuhan. Angka 3 itu angka Allah Tritunggal
ya, untuk kita menjadi sama seperti Dia, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus, menjadi sama seperti Dia, sama mulia, ya, haleluya, sempurna untuk layak, ya, menjadi mempelai wanita surga atau terang dunia, ya, terang yang sempurna. Jadi dari terang, ya, menjadi saksi di dunia ini, ya, sampai nanti menjadi terang dunia, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Nah, itulah tujuan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ya, yang penuh dengan kegelapan dosa, untuk menampilkan terangnya Tuhan, ya, memenangkan banyak jiwa datang pada Tuhan, sampai nanti kita akan mempersatukan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita surga. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk bisa sampai ke sana, saudara, ya, syaratnya, ya, untuk kita bisa menjadi sama seperti Tuhan, ya, syaratnya, ya, mulai dari pembacaan kita dari ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Nah, ini, ya, syarat yang pertama adalah salib, ya, harus menerima salib, ya, seperti Yesus yang, ya, menderita, ya, sampai Dia mati di atas kayu salib, ya. Kemudian Dia mengatakan di surat Petrus atau Petrus 2, ya, ayat 21, untuk itulah kamu dipanggil untuk mengikuti jejak Yesus. Jadi mau sama seperti Yesus, ya, ikut jejak Yesus. Yesus disalibkan, nah kita juga harus mengikuti pengalaman salib, ya, sekalipun tidak lagi secara jasmani kita disalibkan seperti Yesus, ya, tapi kita mengikuti pengalaman salib. Itu sama, atau, ya, sama dengan menderita bersama Yesus, sengsara daging bersama Yesus, sengsara daging bersama firman, ya. Jadi tidak lagi disalibkan seperti Yesus, tapi kita, ya, mengikuti, ya, apa yang Dia sudah alami, yaitu penderitaan, ya, menderita, sengsara, rela sengsara daging, ya, oleh karena firman, pengajaran yang benar. Karena pribadi Yesus itulah firman, pengajaran yang benar. Nah, ini harus kita lakukan pertama, ya, syarat yang pertama, ya, mengikuti jejak Tuhan, yaitu, ya, pengalaman salib, ya, sengsara daging bersama dengan Yesus, ya, bersama dengan firman, pengajaran yang benar. Mulai dari kita sengsara dalam beribadah melayani Tuhan, datang beribadah sudah harus berjuang, ya. Kemudian beribadah, ya, berjuang lagi, ya, saat kita mendengar firman, ya, berjuang untuk menerima firman yang keras, firman yang tajam, ya, menyatakan kesalahan, menegur. Itu pengalaman salib, ya, sakit bagi daging, ya, berjuang untuk ibadah, 3 macam ibadah, ya, berjuang untuk ibadah yang lain, ibadah doa pagi, ya, doa puasa, doa semalam suntuk. Nah, itu, ya, sakit bagi daging untuk bisa setia, apalagi untuk bisa taat, ya, menerima firman, pengajaran yang keras, yang tajam, ya, menyatakan kesalahan. Nah, kalau kita rela, ya, rela menderita untuk beribadah melayani, rela untuk setia, rela untuk taat pada firman, nah, itu pengalaman salib. Ya, kemudian ditambah lagi dengan kita mengalami percikan darah. Itu pengalaman salib yang tertinggi, ya, mengalami percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Nah, ya, sudah setia, sudah taat, ya, setia berjuang untuk ibadah pelayanan, ya, semua ibadah dia ikuti, ya, firman dia percaya, dia taati, tapi masih menderita juga, masih alami masalah penuh. Nah, itu percikan darah. Itu pengalaman salib yang tertinggi, ya, termasuk tadi doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk, itu percikan darah. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, ya, dengan kesetiaan tadi, dengan ketaatan, ya, haleluya. Itu pengalaman salib yang kita ikuti, ya, mengikuti jejak Tuhan.
Kemudian selanjutnya, ya, syarat yang kedua adalah merendahkan diri. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, ayatnya yang ke-43. Ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia, Yesus juga datang bukan untuk dilayani. Yesus datang di dunia ini bukan untuk dipuji-puji, disanjung-sanjung, dilayani, tapi dia datang untuk melayani, merendahkan dirinya, ya, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Merendahkan diri untuk setia, taat sampai mati di kayu salib. Nah, ini kelanjutan dari pengalaman salib. Merendahkan diri. Ya, orang kalau tidak merendahkan diri, ya tidak bisa menuntaskan pengalaman salib. Ya, tidak bisa, ya, menuntaskan atau menyelesaikan pengalaman salib, yaitu sampai daging tidak bersuara. Ya, kalau di saat kita mengalami pengalaman salib, sudah ikut pengalaman salib, sudah setia, sudah taat, ya, sudah ikut doa puasa, doa semalam suntuk, doa pagi dia ikut, tapi tidak merendahkan diri. Ya, dagingnya masih bersuara. Nah, tidak bisa tuntas, tidak bisa selesai. Ya, akan berhenti di tengah jalan, gugur di tengah jalan, nah, kecewa di tengah jalan, putus asa di tengah jalan, ya, gugur pada akhirnya. Kan sangat disayangkan. Ya, sudah mendekati garis finish, ya, tiba-tiba di tengah jalan berhenti, mundur. Ya, sepertiga bintang dari langit akan jatuh. Itu akan digenapi, saudara. Akan digenapi, orang pilihan akan ada yang gugur. Pasti ada yang gugur. Tapi semoga bukan saya, semoga bukan saudara. Alkitab sudah menggenapi, ya, menubuatkan dan akan menggenapi, ya, sepertiga bintang akan jatuh. Daniel 11 ayat 35. Sebagian orang bijaksana akan jatuh ketika diadakan penyaringan, pengujian, dan pemurnian. Inilah hari-hari pengujian itu lewat salib yang kita terima. Ya, lewat pengalaman salib kita sedang diuji, sedang disaring, dimurnikan. Siapa yang benar-benar murni? Ya, dan siapa yang masih menonjol? Nah, itu tadi, makanya harus daging itu sampai tidak bersuara. Ya, sampai pengaruh daging itu benar-benar tidak ada lagi, artinya sudah, ya, benar-benar manusia daging sudah berubah menjadi manusia rohani. Ya, seperti orang yang disaring itu, ya, bukan orangnya, ya, benda-benda yang disaring. Ya, contohnya itu, ya, kita menyaring tepung, biasa tumbuk-tumbuk, menumbuk tepung supaya halus harus disaring. Nah, yang tinggal di atas itu yang besar-besar. Nah, itu artinya daging yang masih besar, daging yang masih menonjol itu tidak bisa masuk dalam saringan. Ya, tidak bisa sampai, ya, menjadi, ya, yang terpilih dan ditetapkan. Ya, yang di bawah itu ya sudah yang terpilih, yang ini akan dipakai. Yang di atas ya akhirnya karena ya sudah capek yang tumbuh, ya sudah, nggak usah lagi, biarkan saja. Kan tidak semua harus ditumbuk. Ya. Tidak semua. Ya. Yang lain akan tertinggal. Nah, itu yang tidak masuk pada penyaringan, tidak dimurnikan. Makanya kita harus merendahkan diri. Sudah ikut pengalaman salib, dan saya percaya saudara semua sudah ikut pengalaman salib. Saudara semua yang sudah dalam pengajian ini sudah ikut pengalaman salib. Apalagi sudah ikut doa puasa, doa semalam suntuk. Pagi ini doa pagi ini termasuk pengalaman salib yang tertinggi. Sulit orang bangun pagi, saudara. Ya, saya ada membaca, ya, lihat serta yang di YouTube ada salah satu musisi, dia katakan saya paling anti bangun pagi, nggak bisa bangun pagi. Nah, bagaimana mau doa pagi kalau nggak bisa bangun pagi? Ya, nah, jadi bangun pagi ini suatu salib, percikan darah. Ya, sulit orang mau bangun pagi, apalagi ya kalau tengah malam, ya, begadang, ya. Ya, kami sekarang ini ya mulai sudah punya anak 2, ya,
yang masih kecil, anak Elia itu istri saya seringkali yang paling banyak begadang kalau malam. Tadi malam yang berapa baru dia tidur. Begini ya, mendekati jam 4 baru tidur dia. Ya. Sulit memang ya untuk mau bangun pagi, daging ini waduh berat. Ya, tapi karena pengalaman saya harus dituntaskan. Jangan setengah-setengah, harus tuntas. Makanya harus berjuang. Ya, jangan ikuti daging. Sampai katakan, oh saya tidak bisa bangun pagi, atau saya paling anti bangun pagi. Tidak ada itu, saudara. Itu daging itu. Daging itu. Ya, kalau kita mau jadi sama seperti itu, harus tuntas. Daging harus tidak bersuara. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya tidak bisa bangun pagi, atau ya sudah. Kalau begitu ya dosa beribadah, dosa melayani kalau tidak bisa bangun pagi. Atau apa? Saya tidak bisa puasa, saya tidak bisa doa sama sesuatu. Ya bagaimana tidak bisa? Berarti tidak bisa menjadi sama seperti Yesus. Itu jawaban akhirnya. Ingin masuk surga tapi mau berjuang. Tuhan katakan banyak orang yang ke sana, tapi ya memasuki pintu yang sempit itu ya sedikit orang yang mendapatinya. Makanya Tuhan katakan masuklah, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang ingin masuk tapi tidak dapat, tidak bisa. Kenapa? Dagingnya masih lebar. Bagaimana mau masuk jarum, ya pintu yang sempit. Ya, sementara dagingnya masih besar. Bagaimana mau masuk? Tidak bisa. Maka harus mengecil dulu, itulah merendahkan diri. Mengecil itu merendahkan diri. Ya, berjuang, menuntaskan pengalaman salib. Jangan setengah-setengah. Matinya jangan setengah-setengah. Sebab pengalaman salib itu sampai mati. Jangan cuma setengah mati, sampai daging tidak bersuara. Ya, semoga kita mengerti. Begitu pun saudara yang sudah datang di sini, jangan datang di gereja malah tidur. Aduh, itu perjuangan setengah-setengah itu. Sudah berjuang bangun pagi di rumah, bangun pagi, cuci muka. Begitu sampai di gereja, baru baca Alkitab sudah. Apalagi saat menyembah. Kalau masih begini masih bisa diperhatikan. Tapi kalau saat menyembah sudah hadap sana semua, siapa yang tahu dia belakang begini padahal sudah atau apa yang dia bilang hau padahal sudah ngorok itu sebenarnya, bukan haleluya, ngorok. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu daging yang masih membesar harus dikecilkan. Ya, harus sampai tidak bersuara. Memang berat, tapi itulah perjuangan. Masuk pintu yang sempit. Lukas 13 ayat 23. Ya. Kalau menjadi sama seperti itu, saya harus berjuang. Ya, jadi saya bukan hamba Tuhan penipu. Asal kau percaya kau masuk surga. Bisa saja saya masukkan sampai supaya banyak yang senang. Nggak usah lagi berjuang. Itu hamba Tuhan penipu itu, saudara. Asal engkau percaya, engkau berkorban masuk surga. Ya, itu terlalu dangkal. Ya. Saya tidak mau menipu saudara jemaat. Mau jadi sama seperti Yesus, mau masuk surga, daging harus tidak bersuara. Pilihan ya, tinggal pilih. Jalan lebar, pintu lebar, atau pintu sempit. Tinggal itu yang kita pilih. Alkitab mengatakan, ya, sedikit orang yang menempuh jalan yang sempit, sementara jalan lebar itu banyak orang yang mengikuti jalan itu. Coba dibaca saja ya, itu lebih jelas. Matius, ya, Injil Matius. Mari ya, kita perhatikan. Ya, makanya selalu saya katakan hidup itu adalah pilihan, tidak dipaksa, saudara. Ya, saudara mau masuk di pintu yang mana? Ya, haleluya. Ya, pintu sempit atau pintu yang lebar. Matius 7 ayat 13. Matius 7:13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Masuk lewat yang lebar itu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada apa?
kehidupan surga, kehidupan kekal, dan sedikit orang yang mendapatinya. Perhatikan. Jadi itu hidup itu pilihan. Kita mau memilih jalan mana? Jalan lebar atau jalan sempit? Jalan lebar memang enak bagi daging. Orang bisa nari-nari di situ, wah, bisa main-main di situ. Tapi jalan yang lebar itu menuju pada kebinasaan. Jalan sempit menuju pada kehidupan. Jadi itu sudah. Kalau kita mau merendahkan diri sampai daging tidak bersuara, itu masuk pintu yang sempit. Tapi mungkin dia coba-coba mau masuk pintu yang sempit, sudah mulai setia, taat, tapi dia coba-coba, aduh, ternyata berat. Sudahlah, sana yang lebar, sana. Itu tadi orang yang gugur, nggak mau merendahkan diri, nggak mau, tidak mau merendahkan, akhirnya memilih jalan yang lebar, sama dengan gugur. Sudah, gugur. Beda tujuannya. Seperti itu, seperti rel. Orang sudah masuk di rel yang lain, pasti akan beda tujuan. Sekalipun tadinya sama-sama satu rel, tapi begitu dia pilih rel yang lain, tujuannya sudah berbeda. Sekalipun pada awalnya masih sama-sama kuliah, halo. Tapi yang satu ke Surabaya, yang satu ke Jakarta. Beda tujuan. Satu ke surga, satu ke mana? Ke binasaan. Lautan nanti. Semoga kita bisa mengerti. Jadi hidup itu pilihan. Kita pilih yang mana? Begitu kita memilih yang satu, harus apa? Fight, harus berjuang. Berjuang. Lukas 13. Berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu. Berjuang. Sebab kalau kita tidak berjuang, kita nggak bisa masuk. Tapi kalau saudara tidak mau berjuang, pilihlah yang lebar. Wah, memang enak bagi daging. Tapi arahnya sudah tahu sendiri. Semoga kita bisa. Jadi perjuangan itu harus betul-betul. Makanya Tuhan katakan kepada siapa? Yakobus dan Yohanes ini, engkau harus berjuang, meminum cawan harus aku minum, dibaptis seperti baptis yang aku terima. Jadi orang Kristen baptisan saja sudah tidak seperti Yesus. Bagaimana mau tidak sama seperti Yesus? Jelas Tuhan katakan. Kamu mau duduk di sebelah kananku, sebelah kiriku, duduk di takhtaku. Kamu harus minum cawan yang harus minum dan dibaptis seperti baptisan aku terima. Itu ayat yang ke-38. Kamu tidak tahu apa yang kau minta, mau masuk surga, duduk di sebelah kanan Tuhan. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum, salib, dan dibaptis dengan baptisan yang aku terima. Jadi jangan cawan, jangan salib, baptisan saja sudah salah. Waduh, bagaimana masuk surga? Tidak bisa. Baptisannya saja sudah jelas beda dengan Yesus. Baru sekarang masuk surga. Mau jadi sama seperti Yesus, bagaimana baptisannya sudah salah? Apalagi mau terima salib, tidak mungkin. Jangan sih jalan yang lebar dipilih. Arahnya pada kebinasaan. Semoga kita. Jadi kita berjuang dalam salib sampai tuntas, sampai bisa masuk. Percuma kita sudah pilih jalan salib, tapi kita tidak bisa memasuki, tidak bisa menuntaskannya. Percuma. Maka harus berjuang. Dalam ibadah kesetiaan kita penuh berjuang. Datang ibadah berusaha tepat waktu, datang ibadah sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, mendengar firman sungguh-sungguh, sampai kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu perjuangan itu. Dan setiap kali dia beribadah, dia sungguh-sungguh melakukannya. Tapi kalau tidak tuntas, itu setengah-setengah. Datang ibadah malah cuma tidur, datang ibadah main-main, dengar firman, itu ngantuk-ngantuk, tidak sungguh-sungguh, tidak fokus. Itu perjuangan setengah-setengah. Jadi setiap kali kita beribadah, ayo fight lah, berjuang. Pagi ini, ayo berjuang lah, sungguh-sungguh. Begitu terus sampai
garis akhir. Ya, sampai Tuhan datang, sampai daging tidak bersuara. Ya, semoga kita mengerti. Dan hasilnya jelas pada ayat 3. Ya, bagian yang ketiga ya, ayat 46 sampai 50 jelas hasilnya seperti orang buta. Dia melihat Bartimeus ya, dijamah oleh Tuhan. Ya, disembuhkan, melihat. Jadi orang yang merendahkan diri, sungguh-sungguh menuntaskan pengalaman salib, berjuang sampai daging tidak bersuara, jelas matanya akan melihat dengan jelas pribadi Tuhan. Orang yang melihat dengan jelas pribadi Tuhan tidak mungkin akan ya, beralih kepada yang lain. Tidak mungkin. Tidak. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sampai dia gugur? Kenapa sampai dia beralih pada yang lain? Karena pandangannya masih rabun terhadap Tuhan, kabur terhadap Tuhan. Kalau dia sudah lihat Tuhan, jelas lihat Tuhan, tidak mungkin dia akan kemana-mana, tidak mungkin. Kecuali pandangannya masih kabur tentang Tuhan, belum jelas. Makanya dia gugur, dia beralih pada yang lain. Ya, semoga kita mengerti. Ya, jadi tuntaskan pengalaman salib sampai kita bisa melihat jelas pribadi Tuhan, mengenal jelas dia siapa, dia raja, dia mempelai. Ya, kita tidak akan beralih kepada yang lain. Kita bakal mengenal pribadinya, mengenal seluruh hidupnya sampai khususnya hatinya yang kita tahu. Kita kenal dan kita seperti hatinya. Bagaimana hati Yesus? Lemah lembut dan rendah hati. Ya, itu hatinya. Lemah lembut dan rendah hati. Ya, orang yang semakin lemah lembut dan rendah hati, semakin jelas dia lihat Tuhan. Semakin ya jelas dia mau jadi seperti siapa. Ya, jelas dia akan jadi sama seperti Tuhan. Ya, haleluya. Seperti Bartimeus. Ketika dia sudah melihat Tuhan, dia ikut Yesus dalam perjalanannya. Ikut Yesus sampai ke Yerusalem. Yesus berjalan di sini pada ayat 11 ke Yerusalem. Ya, pasal sebelahnya kita akan masuk ke sana. Bartimeus ikut ke Yerusalem bersama Yesus. Nah, sekarang artinya bagi kita ikut Yesus sampai ke Yerusalem baru, sampai surga, sampai masuk surga. Ikut Tuhan. Jadi tidak akan beralih pada yang lain. Jelas pandangan kita. Nah, itu secara rohani, hasil secara rohani. Kita memandang dia dengan jelas. Nah, secara jasmani terjadi mujizat. Bartimeus sembuh. Nah, itu mujizat jasmani terjadi. Jadi kalau ikut Tuhan, ya, ikut dia masuk pengalaman salib, menuntaskan pengalaman salib lewat kita merendahkan diri, melembutkan hati kita, memandang dia dengan jelas dalam kebenaran firman, memandang dia dengan jelas di dalam doa penyembahan. Ya, saat kita menyembah Tuhan itu kita memandang Tuhan, memandang dia dengan jelas. Maka arahnya kita akan ke Yerusalem seperti dia. Dan selama kita hidup dalam tengah dunia ini, kita juga akan mengalami yang namanya apa? Mujizat secara jasmani. Ya, mujizat jasmani pasti terjadi bersama Yesus. Pasti ada mujizat. Ya, ikut saja Yesus, pasti ada mujizat. Ya, walaupun tadinya kita tidak berharap yang jasmani, tapi Tuhan akan sediakan itu. Ya, selama kita ikuti, kita juga akan mengalami mujizat secara jasmani. Dan terutama mujizat rohani tadi, sampai ke tempat dia berada. Sebab ada juga ikut Yesus sudah dapat mujizat jasmani, tapi Yohanes pasal 2 mengatakan Yesus tidak mempercayakan hidupnya kepadanya. Kenapa? Dia itu motivasinya ikut Tuhan untuk mujizat saja yang jasmani. Ya. Maka kita sudah diarahkan datang pada Tuhan langsung salib, ikut salib. Ya. Jangan datang pada Tuhan karena mujizat jasmani. Ya, lihat yang hebat-hebat, nanti lihat atikis yang hebat, ikut atikis juga. Nah, ya gugur juga. Makanya kita dalam pengajaran ini dibawa Tuhan untuk menjadi sama dengan dia, mulai dari ikut salib, pengalaman salib. Ya. Makanya ya kalau kita sungguh-sungguh ada dalam pengalaman salib, menuntaskan itu, maka jelas tidak akan beralih pada, tidak akan gugur. Dan jelas juga mujizat secara jasmani kita akan alami dalam hidup kita, sebab kita melangkah bersama dengan Yesus. Ya.
bersama dengan Yesus, ya, yang melakukan apapun, sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Bersama Yesus berarti kita melakukan perkara-perkara ajaib, perkara yang besar, yang tidak terduga. Ya, itu akan terjadi bersama dengan Tuhan. So, mari kita terus ikut Dia. Ya, tuntaskan pengalaman salib bersama dengan Tuhan. Semakin merendahkan diri sampai daging tidak bersuara. Ya, lihat Dia dengan jelas. Lihat Dia dengan jelas. Lewat kebenaran firman, lewat doamu. Pagi ini lewat doa kita, doa penyembahan. Sungguh-sungguh melihat Dia dalam penyembahan yang sungguh-sungguh. Maka pasti sekarang mujizat itu pasti kita akan mengalami bersama dengan Tuhan. Ya, sampai nanti melihat Dia dengan sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya, melihat Dia dengan muka dalam kebahagiaan. Pesta nikahan domba 1000 tahun Yerusalem. Oh, hanya bahagia bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan, kata hatiku tenang, berada dekat. Gitu. Jawaban hidupku, hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan
dalam kebenaran firman. Haleluya. Lagi dalam doa penyembahan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sampai kita melihat Dia yang jelas dan merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan saat kita memandang Dia. Hatiku tenang, ada damai dan bahagia bersama. Dan mujizat juga pasti kita alami. Pertolongan yang ajaib kita alami bersama. Terutama di saat kita tidak mampu, saat kita tidak berdaya, merendahkan diri, sungguh-sungguh merasa tidak layak, tidak mampu. Oh, haleluya. Sungguh-sungguh kita akan alami uluran dalam Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib yang akan terjadi dalam hidup. Haleluya, 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 haleluya. Lagi sekali. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Rasakan ketenangan, rasakan kedamaian, kebahagiaan. Saat kita sungguh-sungguh melihat Dia, menyembah Dia dalam tanda salib, dalam tanda perobekan daging, dan merasakan bahagia saat kita menyembah Dia. Haleluya. Dan pasti ada mujizat kita alami, pertolongan secara ajaib kita alami bersama Tuhan. Ya, semakin akan memikat hati kita bersama Tuhan. Tidak akan, haleluya, gugur, akan semakin berjuang dalam jalannya Tuhan. Tuhan selalu dekat bagi kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sebaliknya. Haleluya, berjuang menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus Tuhanku, Yesus tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan
saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Ini matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jangan lupa, mari kita bangkit terus. Saat kita tidak mampu, saat kita tidak berdaya, cukup lemah, saat kita berserah kepada kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam, tangannya akan terulur bagi kita. Haleluya. Pasti kita akan merasakan damai sejahtera bersama Tuhan. Haleluya. Kita merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib, kuasa mujizat Tuhan. Tidak boleh Allah dalam siap hidup terus. Mari biarlah semakin kita lagi mengikuti Dia. Masuk melawan salib, tuntaskan melawan salib, merendahkan diri terus, sampai lagi tidak masuk. Hanya percaya, hanya berseru, hanya melihat Dia. Oh, haleluya. Rasakan damai sejahtera, rasakan kuasanya, rasakan mujizatnya menjamah setiap hidup kita. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Jangan kami gugur Tuhan, jangan satupun di antara kami gugur Tuhan. Kuatkan, mampukan kami, beri hati yang tenang, damai sejahtera bersama-Mu Tuhan. Kekuatan yang daripada-Mu Tuhan nyata, lewat Roh Kudus yang mencurahkan kami. Sebab di balik salib ada roh kemuliaan. Roh Kudus yang mencurahkan bagi kami, itulah yang menguatkan kami, membantu kami dalam kelemahan kami. Haleluya. Memegang kami. Jika tidak ada satu dan gugur di antara kami, semua bisa mencapai garis akhir. Semuanya bisa sampai Tuhan. Oh, haleluya. Untuk bisa bertemu dengan Engkau Tuhan, melihat Engkau, untuk membuka dengan buka dan para kebahagiaan untuk selamanya. Terima kasih. Turunkan terima kasih. Dan saat ini kami juga sudah melihat Engkau dalam doa penyembahan dan merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu Tuhan yang menyatakan mujizat Tuhan, pertolongan yang ajaib kepada kami. Hidup pada suku-suku tak mampu, suku-suku tak berdaya. Engkau tahu Tuhan, saat yang tepat untuk menolong kami, saat tidak pernah terlambat pertolongan bagi kami Tuhan.
Setiap pergumulan umatmu semua secara pribadi, pergumulan dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan kami serahkan ke tangan. Tuhan, Engkau yang tahu semua batas kemampuan umatmu sendiri. Sungguh-sungguh tak mampu, tak berdaya. Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu begitu ajaib untuk menolong kami semua. Lalu setiap pergumulan dihadapi hari-hari ini Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami rasakan damai sejahtera bersama Tuhan. Kami rasakan sungguh-sungguh kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Dan saya pribadi sekali lagi dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan kami merasakan sungguh-sungguh pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Kau nyatakan haleluya, menyatakan sesuatu yang indah, rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kejuaraan pelayanan kami, baik pelayanan di sini, pelayanan di Palu Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan. Sungguh sangat mustahil hari-hari ini yang kami alami. Kami serahkan fasilitas dalam pelayanan yang dibutuhkan hari-hari ini. Membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Itu semua belas kasih kepadamu. Kami selalu melihat Engkau, selalu percaya kepada-Mu dan berseru bersatu kepada-Mu Tuhan. Dan pertolongan yang ajaib banyak, mujizat-Mu Tuhan, berkat-Mu Engkau curahkan Tuhan, merintahkan berkat-Mu digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh tempat, juga pelayan di Palu juga menyediakan tempat dipakai untuk beribadah melayani Engkau, jiwa-jiwa dan tempat. Itulah kerinduan kami Tuhan untuk pelayan di sini, di rumah yang terbangun, tempat menampung jiwa-jiwa di kepala dalam firman pengajaran juga di Palu juga tempat menampung jiwa-jiwa. Kami membawa jiwanya ke dalam Tuhan. Sebab itulah haleluya tujuan kami itu menuntaskan amanat agung yang Kau sudah nyatakan bagi kami, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Baik di tempat yang ada di Palu, dimanapun banyak, semakin banyak jiwa-jiwa dibawa untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pelayan Tuhan di tempat yang lain juga, para hamba-Hamba-Mu melayani pekerja Tuhan di kota, di desa, di pelosok sekalipun Tuhan, dimanapun di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan, tolong semua kuatkan, mampukan para hamba-Hamba-Mu Tuhan, kuatkan mereka semua Tuhan, pakai dalam pelayanan, berkati pelayanan mereka semua Tuhan, semua menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Juga ibadah-ibadah fellowship persekutuan tubuh sekarang mempelai adakan hari ini Tuhan, tolong baik Tuhan persekutuan ibadah Paskah di Surabaya Tuhan, tolong juga Tuhan pakai hamba-Mu Pendeta Wijayendra, hikmat bukan rasa firman Tuhan, ibadah di Medan nanti juga di Malaysia juga Tuhan, tolong Tuhan menyatakan selalu bukan rasa firman-Mu, kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu ya Tuhan, dan Tuhan percayakan Tuhan hari-hari ini meluaskan firman pengajaran. Dan kami semua para hamba-hamba-Mu semakin dipakai Tuhan, dimanapun kami berada dalam pelayanan kami Tuhan. Haleluya, apa yang kami sampaikan kami bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa dari bawah datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sinode GPT Tuhan, tolong kiranya masalah yang terjadi Tuhan, Engkau campur tangan menyelesaikan Tuhan. Haleluya, masalah di organisasi Tuhan semua jadi baik Tuhan. Haleluya. Tetap ada di organisasi ini. Organisasi GPT dipakai untuk kemuliaan bagaimana seluruh AMP dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Serahkan dalam tangan. Juga pemerintah kami Tuhan, tolong Tuhan, Engkau berkati hal ini Tuhan. Tuhan, apa yang masalah yang terjadi di organisasi sampai persidangan Tuhan, tolong hakim yang Tuhan memimpin persidangan Tuhan, tolong kiranya hikmat Tuhan, rasa takut akan Tuhan, keadilan di dalam memutuskan perkara yang sesuai kehendak-Mu Tuhan, semuanya yang terbaik Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Juga pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari pemimpin pusat sampai di daerah, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, sampai pemerintah di desa-desa, desa kami itu Vietnambu Tuhan berkati, pemerintah desa Tuhan berkati, semua ke desa berkati, beri hikmat semua Tuhan, bagi pemimpin di bangsa, beri hikmat rasa takut akan Tuhan, keadilan
dalam memerintah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia tercinta ini Tuhan. Berkatilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran di tanah. Lewat kami gereja mau dipakai Tuhan untuk bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sehingga bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, bahkan sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan segenap puji roh kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini aktivitas lakukan semua Tuhan, lindungi tubuhku semua dari kuasa dalam. Yang bersekolah Tuhan beri hikmat, keberhasilan studi, cita-cita masa depan. Yang berhasil juga yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Kau mengangkat semua kaum muda semua kami. Dapatnya sungguh-sungguh Tuhan hanya memandang Engkau. Kuasa mujizat juga dialami. Oh, kuasa pengangkatan Tuhan juga memberi yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, masa depan yang terbaik, yang berhasil semua dialami oleh umat yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, di toko berdagang, dan apapun yang sedang dikerjakan, diusahakan. Tuhan memberkati kiranya, membukakan jalan, bukan pintu-pintu berkat-Mu, memerintahkan berkat-Mu bagi umat-Mu semua Tuhan, untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan Tuhan ya Tuhan. Haleluya. Kau tahu semua kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Atas berkat yang Tuhan berikan untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan Tuhan ya Tuhan. Oh, haleluya. Berkatilah kehidupan kami. Kau tahu semua setiap hati-hati landasan yang kuat untuk menerima berkat Tuhan. Kau perintahkan berkat-Mu bagi umat-Mu. Sekali lagi untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan jam-jam ibadah kaum muda sebentar sore Tuhan, besok dan seterusnya. Setiap ibadah Tuhan masih izinkan kami boleh melaksanakan. Biarlah kami berjuang hari ini, memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara yang ada. Jadi kehidupan setia taat, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Mu yang abadi menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sambut hari yang baru ini melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.